Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tiko Baruna dengan NIM 0302-138-222-7123. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu bab kebijakan tambang, yaitu pemberdayaan masyarakat dalam program kesehatan. Sebelumnya, yaitu sebelumnya peraturan yang memberikan pedoman untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat yaitu adalah Kepmen SDM nomor 1824 tahun 2018. Eh, Kepmen SDM nomor 1824 tahun 2018 adalah peraturan yang memberikan pedoman rinci tentang pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau PPM oleh perusahaan pertambangan di Indonesia. Berikut beberapa poin penting dari peraturan ini. Yang pertama, tujuan. Tujuannya yaitu memberikan panduan bagi perusahaan pertambangan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program PPM. Yang kedua, ruang lingkup. Ruang lingkup ini mencakup semua tahapan kegiatan pertambangan, mulai dari aspek eksplorasi hingga pasca tambang. Yang ketiga, prinsip PPM menekankan pada transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, dan kemandirian masyarakat. Yang keempat, bidang program. Mengatur 8 bidang program PPM, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, kelembagaan, infrastruktur, dan kebutuhan primer. Yang kelima yaitu perencanaan. Mewajibkan perusahaan untuk menyusun rencana induk dan rencana tahunan PPM berdasarkan hasil pemetaan sosial. Yang keenam, pelaksanaan. Pelaksanaan sendiri memberikan panduan tentang cara melaksanakan program PPM, termasuk kerjasama dengan pihak ketiga. Yang ketujuh, pembiayaan. Mengatur tentang anggaran minimum yang harus dialokasikan untuk program PPM. Yang kedelapan, pelaporan dan evaluasi, yaitu mewajibkan perusahaan untuk melapor dan mengevaluasi program PPM secara berkala. Yang sembilan adalah pengawasan, mengatur mekanisme pengawasan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan program PPM. Selanjutnya yaitu peran CSR di program kesehatan. Jadi sebelum mengenal perannya yaitu kita akan mencari tahu dulu apa itu CSR. CSR adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks pertambangan, CSR sendiri menjadi jembatan antara operasi bisnis dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Eh, Baiklah, selanjutnya yaitu peran CSR sendiri di program kesehatan. Yang pertama yaitu peningkatan akses layanan kesehatan. CSR dapat membantu membangun dan mendukung fasilitas kesehatan di sekitar lokasi tambang, memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat. Yang kedua yaitu pencegahan penyakit. Pencegahan penyakit sendiri yaitu CSR dapat berfokus pada program pencegahan penyakit, termasuk vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan rutin untuk mengurangi risiko penyakit menular di komunitas. Selanjutnya yaitu dukungan kesehatan mental. Dukungan kesehatan mental ini yaitu memberikan kesehatan mental pekerja pekerja tambang dengan menyediakan program konseling dan dukungan psikologis. Selanjutnya yaitu pengurangan dampak lingkungan. Melalui praktik pertambangan yang bertanggung jawab, CSR juga dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat akibat polusi dan kerusakan lingkungan. Selanjutnya yaitu peran PPM di program kesehatan. Yang pertama yaitu pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan komunitas ini PPM berfokus pada meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengolah masalah kesehatan mereka melalui pelatihan dan pendidikan.
Selanjutnya yaitu akses layanan kesehatan. Akses layanan kesehatan, PPM dapat membantu membangun atau meningkatkan infrastruktur kesehatan seperti klinik atau pusat kesehatan di daerah sekitar pertambangan. Selanjutnya yaitu program edukasi kesehatan. Program edukasi kesehatan sendiri yaitu dengan cara mengadakan kampanye kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kesehatan penting seperti gizi, penyakit menular, dan kesehatan reproduksi. Selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sendiri melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan sehingga kebutuhan dan keinginan mereka dapat dipenuhi. Selanjutnya yaitu mitigasi dampak kesehatan. Mitigasi dampak kesehatan sendiri yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menangani dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan seperti polusi dan risiko kecelakaan kerja. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi dengan stakeholder. Eh, Kolaborasi dengan stakeholder sendiri yaitu bekerja sama dengan pemerintah, LSM, dan organisasi kesehatan untuk menciptakan program yang komprehensif dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu program kesehatan di sektor pertambangan memiliki peranan yang sangat penting. Yang pertama yaitu peningkatan kesehatan pekerja. Program kesehatan membantu memastikan bahwa pekerja mendapatkan pemeriksaan kesehatan rutin, vaksinasi, dan perawatan medis yang diperlukan mengurangi risiko penyakit. Yang kedua yaitu keselamatan kerja. Melalui pelatihan dan kampanye kesadaran, program kesehatan dapat mengurangi kecelakaan kerja dan insiden kesehatan di lokasi tambang. Yang ketiga, pencegahan penyakit. Program ini berfokus pada pencegahan penyakit menular dan tidak menular, termasuk edukasi tentang pola hidup sehat dan gizi yang baik. Selanjutnya yaitu yang keempat, dukungan kesehatan mental. Menyediakan akses ke layanan kesehatan mental untuk pekerja, membantu mereka mengatasi stres dan tantangan psikologis yang terkait dengan pekerjaan di sektor pertambangan. Dan yang kelima, mitigasi dampak lingkungan. Program kesehatan dapat membantu memantau dan mengurangi dampak kesehatan dari aktivitas pertambangan seperti polusi udara dan air. Selanjutnya yaitu keterlibatan masyarakat. Melibatkan komunitas lokal dalam program kesehatan untuk memastikan bahwa kebutuhan kesehatan mereka diperhatikan dan dipenuhi. Yang terakhir yaitu peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Program kesehatan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup kerja dan masyarakat sekitar, menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ya, yaitu contoh dari program kesehatan dalam pertambangan yaitu yang pertama, gambar pertama ini adalah salah satu buku ketiga pertambangan, kajian keselamatan dan kesehatan kerja sektor pertambangan yang dibuat oleh Dr. Lalu Muhammad Saleh, SKM MKes. Eh, Selanjutnya yang kedua adalah salah satu sharing session yang diadakan untuk dapat mengetahui apa saja yang dapat di kesehatan tambang seperti ini. Selanjutnya yaitu sumber. Eh, Sumber yang pertama adalah buku K3 dari Bapak Lalu Muhammad Saleh. Yang kedua yaitu Kementerian SDM. Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.